Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Rasyid Sulaiman dengan NIM J1B022070, mahasiswa Teknik Pertanian Angkatan 2022. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan tugas makalah mata kuliah konversi energi dengan judul makalah Konsep Teknologi dan Aplikasi Konversi Energi. Jadi, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dalam bentuk PowerPoint. Yang pertama, tentu saja di setiap makalah memiliki latar belakang. Jadi, kenapa konversi energi itu bisa ada? Latar belakang kenapa peneliti menghadirkan teknologi yang namanya konversi energi. Yang pertama, di sini ada karena keterbatasan energi konvensional seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Seperti yang kita tahu, bahwa energi konvensional atau energi yang murni berasal dari alam seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, dan lain sebagainya, itu sangat-sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Sebenarnya bisa diperbaharui, tetapi dengan metode-metode tertentu. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasannya energi konvensional sangat-sangat terbatas. Maka dari itu, ini menjadi cikal bakal latar belakang adanya teknologi konversi energi. Yang kedua adalah karena pemanfaatan energi dari fosil berdampak buruk secara masif kepada lingkungan. Jadi pemanfaatan energi dari fosil hewan purba ternyata memiliki dampak yang lumayan buruk terhadap lingkungan sehingga peneliti pun akhirnya memunculkan teknologi baru untuk mengakali dari energi dari fosil ini, yaitu konversi energi. Yang ketiga adalah pemanfaatan energi yang tidak dapat digunakan secara langsung menjadi bermanfaat. Jadi ada beberapa energi yang bahasanya itu adalah energi mentah. Jadi energi itu tidak bisa kita langsung olah, tidak bisa kita langsung pakai. Contohnya adalah energi kimia ya, yang ada pada bensin atau bahan bakar kendaraan. Kemudian, di Indonesia sendiri memiliki banyak sumber energi, tetapi masih kurang dalam pemanfaatannya. Ya, sama-sama kita ketahui ya, bahwa Indonesia ini sangat kaya mulai dari sumber daya, energi, dan sebagainya macamnya. Akan tetapi di Indonesia pun masih sangat kurang pemanfaatannya di bidang energi. Maka dari itu, teknologi konversi energi hadir untuk bisa meluaskan pemanfaatan daripada energi di Indonesia itu sendiri. Kemudian konversi energi juga sangat bermanfaat di berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, sektor budaya, sektor pendidikan, dan segala macamnya. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari makalah yang saya buat adalah untuk memahami konsep dasar konversi energi. Jadi nanti akan ada penjelasan secara konsep dasar dari konversi energi itu sendiri. Kemudian adalah untuk mengidentifikasi teknologi dan aplikasi konversi energi. Jadi kita identifikasi teknologi apa dan aplikasi yang bagus itu seperti apa untuk konversi energi ini. Kemudian adalah untuk mengeksplorasi potensi sumber energi terbarukan dalam mendukung keberlanjutan energi. Jadi untuk kita sama-sama eksplor, sama-sama kita menjelajah potensi-potensi apa yang bisa ditimbulkan dari konversi energi ini untuk energi terbarukan di masa yang akan mendatang. Kemudian manfaatnya adalah manfaat dari materi yang saya buat, semoga memberikan wawasan kepada para pembaca. Kemudian adalah untuk menyediakan informasi terkait konversi energi, dan yang terakhir mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan energi yang ramah lingkungan. Kemudian kita akan masuk ke isi dari makalah atau di bagian pembahasan. Yang pertama tentu saja untuk menjawab tujuannya ada konsep dasar. Jadi konsep dasar daripada konversi energi itu sendiri. Jadi konversi energi adalah proses transformasi energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi konversi energi bukan hanya tentang kita merubah satu energi ke energi yang lain, mengkonversi energi satu ke energi lain. Akan tetapi di sana kita lihat bahwasannya harus ada manfaat ataupun bisa memenuhi kebutuhan daripada manusia yang ada seperti itu. Kemudian adalah konversi energi ini memiliki efisiensi dalam konversi energi sangat diperhatikan. Jadi efisiensi, konsep dasar dari efisiensi di konversi energi ini sangat diperhatikan. Kenapa bisa sangat diperhatikan? Karena ketika kita mengkonversi energi, tentu saja kita mencari hal yang lebih bermanfaat. Akan percuma jadinya
ketika kita tidak memperhatikan efisiensi, justru malah banyak energi yang terbuang pada saat proses konversi itu. Itu sangat disayangkan. Seperti itu. Kemudian di sini ada tabel konsep dasar dari konversi energi. Di sini ada bentuk energi, kemudian ada contohnya, ada metodenya, dan ada aplikasinya. Nah, di sini bentuk energinya energi kimia, contohnya ada bahan bakar fosil dan biomasa. Kemudian metodenya untuk pemanfaatan energi kimia ini adalah dengan cara pembakaran atau dengan reaksi kimia. Aplikasinya sudah ada di mesin kendaraan yang sama-sama kita tahu dan ada di pembangkit listrik tenaga biomasa. Kemudian bentuk energi panas. Di sini ada contoh energi matahari dan energi geotermal. Geotermal ini panas bumi ya. Kemudian metodenya ada siklus termodinamika dan aplikasinya sudah ada di pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian bentuk energi yang ketiga adalah energi mekanis. Di sini contohnya ada angin dan air. Energi mekanis ini yang biasanya untuk menggerakkan sesuatu. Ini seperti yang sama kita tahu. Metodenya itu ada dengan cara turbin. Nah, dan aplikasinya sudah banyak diaplikasikan di Indonesia sendiri, yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian yang keempat ada energi listrik, seperti contohnya ada baterai dan generator. Metodenya dengan cara mengkonduksi listrik dan aplikasinya banyak kita lihat di peralatan elektronik, mulai dari HP kita, laptop kita, dan segala macamnya. Kemudian yang kedua ada teknologi konversi energi terbarukan. Jadi pembahasan yang kedua adalah tentang teknologi konversi energi terbarukan. Energi matahari dengan menggunakan teknologi photovoltaik atau PV atau menjadi energi panas melalui kolektor surya. Jadi teknologi konversi energi ini adalah bagaimana cara teknologi yang ada pada zaman ini itu memanfaatkan energi yang ada. Kemudian di sini ada energi angin juga, diubah menjadi energi mekanis melalui turbin, seperti yang sama-sama kita ketahui ya, pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian ada energi biomasa, ini berasal dari limbah organik yang kemudian diubah menjadi energi melalui pembakaran langsung atau fermentasi menjadi biogas. Ya, jadi di Vatepa sendiri itu ada di belakang, di sebelah lab daya, di sana ada pemanfaatan limbah organik yang diubah menjadi biogas seperti itu. Kemudian di sini ada tabel untuk teknologi konversi energi terbarukan. Ada jenis energi terbarukannya, ada teknologi konversinya, ada keunggulan dan ada kelemahannya. Di sini jenis energinya ada energi matahari, teknologinya ada panel surya dan pemanas air. Jadi teknologi itu yang digunakan untuk pemanfaatannya. Keunggulannya tentu saja ramah lingkungan untuk energi matahari dan melimpah ya. Sama-sama kita ketahui selama matahari masih ada, energi matahari pun akan masih ada. Untuk kelemahannya ya bergantung pada cuaca. Sama yang kita ketahui ya, di Indonesia sendiri ada musim hujan, musim panas. Jadi kalau di musim hujan mungkin ini akan menjadi kendala besar daripada pemanfaatan jenis energi terbarukan, energi matahari. Seperti itu. Kemudian ada energi angin. Teknologi konversinya melalui turbin angin. Keunggulannya ada emisinya yang rendah dan biaya operasional yang rendah juga. Akan tetapi kelemahannya membutuhkan lahan yang luas. Karena seperti yang kita tahu ya, angin itu tidak bisa didapatkan ketika lahannya itu sedikit atau ruang yang bisa diciptakan untuk angin itu kecil. Kemudian jenis energi terbarukannya ada energi biomasa. Di sini teknologi konversinya ada fermentasi dan pembakaran. Kemudian keunggulannya mengurangi limbah. Sumbernya pun melimpah ya. Karena sama-sama kita ketahui ya, limbah sayur, limbah-limbah pertanian itu sangat banyak sekali di Indonesia sendiri, bahkan di Mataram sendiri, di NTB sendiri. Sehingga itu menjadi keunggulan utama dari energi biomasa ini. Kemudian kelemahannya adalah emisi karbon ya, meskipun hanya rendah, tapi itu menjadi kelemahan dari energi biomasa. Kemudian nomor 3 ada efisiensi dan kendala. Jadi efisiensi dan kendala daripada teknologi konversi ini. Efisiensi mengacu pada proporsi energi input yang berhasil diubah. Jadi efisiensi dalam konversi energi adalah mengacu seberapa besar energi input daripada konversi energi itu bisa menghasilkan lebih banyak energi output daripada hal yang terbuang gitu. Jadi ketika energi satu dikonversi ke energi lain akan ada energi yang terbuang. Jadi bagaimana kita meminimalisirkan energi yang terbuang itu sehingga kita lebih banyak mendapatkan energi outputnya. Kemudian kendalanya di sini ada kerugian energi, biaya teknologi, dan keterbatasan sumber daya. Ya, sama-sama kita tahu ya, yang namanya teknologi, yang namanya konversi energi tentu saja butuh biaya, yang mana biayanya ini tidak sedikit seperti itu.
Kemudian yang keempat, dampak lingkungan. Jadi dampak lingkungan dari konversi energi ini. Jadi konversi energi itu berdampak seperti apa sih ke lingkungan kita? Secara umum, konversi energi merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi memang banyak metode-metode konversi energi yang memang dinilai ramah lingkungan seperti itu. Konversi energi yang berdampak buruk pada lingkungan itu tetap ada juga, seperti emisi karbon dari pembangkit listrik tenaga biomasa itu juga sedikit banyaknya mempengaruhi dampak dari lingkungan. Kemudian diperlukan inovasi berlanjut untuk teknologi konversi energi. Tentu saja untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada, konversi energi masih terus memerlukan inovasi-inovasi di masa yang mendatang. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa teknologi konversi energi sangat diperlukan, terutama di zaman modern ini, di zaman yang sangat-sangat memerlukan energi, berbagai apapun bentuk energinya, terutama energi terbarukan. Teknologi konversi energi juga sangat membutuhkan penelitian berlanjut guna untuk meningkatkan efisiensi dan kebermanfaatan dari teknologi ini. Jadi sama-sama kita sudah mengetahui tadi menurut penjelasan yang sudah saya berikan bahwa memang banyak manfaat ataupun dampak yang bisa kita berikan kepada peradaban pada zaman ini dari konversi energi. Jadi maka dari itu konversi energi juga membutuhkan penelitian berlanjut yang terus-menerus guna meningkatkan efisiensinya dan semoga menjadi energi yang bentuk teknologi yang bermanfaat seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada sore hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.